Teman lain juga banyak, itu bukan cuma kecamatan kan pegawainya. Ya kalau memang ada pegawai yang positif, ya sekarang memang udah lagi jadi banyak, makanya teman-teman media juga kudu hati-hati, jangan pada ngumpul-ngumpul, ya. Ya kalau RKPD itu persiapan. Jadi kalau dilihat bor rumah sakit per hari ini dengan jumlah kapasitas tempat tidur itu 1026, bornya sudah 40,84%, ya. Terus yang di ICU dirawat ada 16. Nah, terus kalau di isolasi terkonsentrasi sekarang terisi dari total kapasitas 126 sudah terisi 118. Nah, ini sisanya kosong 8. Nah, kita sedang persiapan untuk yang SMP rencananya. Ya, lagi SMP 3 itu berapa kuota nanti kapasitas tempat tidurnya? Itu bisa sampai 120-an kalau nggak salah. Operasi kapan Pak? Kasus kalau semalam kita dikasih tahu 700 berapa ya? Kemarin 8. 700 berapa? Nanti 68. Nah, 748 tuh. 60 Pak. 768. Terus harian terakhir Pak. Iya. Oke, cukup ya? Pak, di Tangerang sendiri kan mungkin kemarin angka COVID yang terpapar kan tinggi gitu kan? Iya, sampai 1000. Sampai 1000 Iya, gitu. iya. Antisipasi dari COVID ini gimana Pak? Ya, kita sudah mengambil langkah-langkah kayak misalnya di Kota Tangerang tuh pendidikan PJJ-nya kan semua sudah didorong PJJ, ya. Terus kantor-kantor juga WFH. Terus juga sekarang kita lagi percepatan booster. Kemarin saya bahas dengan Dinas Kesehatan dan juga dengan Dinas Kominfo, kita lagi mengembangkan optimalisasi aplikasi Sigacor Siaga Corona. Nah, yang tadinya kan kita tiap hari dapat data NAR nih, ya, data yang siapa yang positif. Itu yang tadinya dikelola di Dinas Kesehatan, sekarang kita pangkas camat, lurah, RW, RT bisa tahu. Tujuannya buat apa? Biar yang di wilayah nanti bisa didampingi oleh Puskesmas untuk bisa melakukan tracing cepat. Nah, kemarin ini kita lihat ada keterlambatan karena data itu dilihat dulu sama Dinas Kesehatan, dipilih mana yang nih kota, mana yang enggak. Saya bilang ya kelamaan nih. Apalagi tenaga kesehatan yang di Dinas Kesehatan dalam memverifikasi itu jumlahnya terbatas. Maka dengan kita sebar ke wilayah, nanti yang memverifikasi dibagi di 104 titik. Nah, 104 titik nanti dibagi lagi di semua RW-RW. Jadi itu bisa mempercepat untuk tracing. Begitu. Kecamatan Karangtengah. Pemerintah kota melalui Dinas Lingkungan Hidup dengan dukungan teman-teman DPRD sekarang ini terus meningkatkan pelayanan kaitan angkutan sampah, ya. Maka ini tahun kemarin sudah ada pengadaan bentor kurang lebih 55 unit ya. Yang sekarang hari ini kita distribusikan. Mudah-mudahan bisa menjangkau gang-gang, rumah-rumah, ya. Yang tadinya pakai gerobak kan berat, ya, nanti bisa dialihkan ke bentor sehingga habis itu diangkat sama truk, dari truk baru dibawa ke TPA gitu. Ini dengan program TPS keliling Pak? Iya, jadi kalau kaitannya dengan TPS keliling, jadi yang gerobak-gerobak itu nanti dipindahkan ke bentor, bentor dibawa langsung truk. Jadi mereka nggak naro, rencana kita tuh pengennya kita nggak pengen gerobak itu naro di pinggir jalan gitu, yang akhirnya mengganggu pemandangan, terus juga bau yang nggak sedap dan lain sebagainya, ya. Nah, ini sedang lagi diuji cobakan, sedang dipersiapkan, nanti kita replikasi di setiap wilayah, ya. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan kualitas layanan pengelolaan sampah yang ada di Kota Tangerang. 55 bentor ini ada di setiap kelurahan atau kecamatan Pak? Enggak, kan dibagi, sudah ada kebutuhan wilayahnya, ya. Karena kan kalau di kelurahan semua ada 104. Tapi kan ada bentor-bentor yang lama juga. Jadi ini untuk menambah kapasitas pengangkutan sampah dan juga pelayanan. Untuk pengelolaan sendiri gimana Pak di setiap wilayah? Pengelolaan apa? Pengelolaan sampah. Kalau pengelolaan sampah semua kan disentralisir di tempat pembuangan akhir, ya. Makanya ya kalau di wilayah cuma diangkutin aja dari masyarakat. Nah, masyarakat biasanya ikut membantu melakukan pemilahan. Makanya ada bank-bank sampah. Tapi kan mereka kecil skupnya. Nah, yang tidak terangkut, yang tidak diolah sama masyarakat itu yang kita bawa ke tempat pengolahan akhir Rawa Kucing. Pak, kalau volume sampah sekarang meningkat atau gimana di tengah pandemi ini? Kalau sekarang berapa? Di atas 100.500. Ya kurang lebih 1.500. Pandemi juga sama aja. Ya kan walaupun pandemi nggak ada ini orangnya tetap punya kebutuhan. Ya kan? Sama aja. Justru ada penambahan volume tiap hari atau? Enggak, masih sama, masih rata-rata lah karena perjalanan 2 tahun ini sama ya. Kurang lebih ya. Bentor ini ada dikhususkan nggak Pak? Misalnya sampah-sampah yang masih berantakan kayak di Ciledug? Enggak. Sama semua. Ini kan dibagi untuk kebutuhan yang perumahan-perumahan. Pak, kapasitasnya berapa Pak?
sampah. Satu Satu bentor rasanya bisa 2 kubik gitu. Iya. Pak, updatean kasus RIT Pak kita mulai penuh. Bor sebetulnya Pak. Nah, cari bocoran. Tadi sih ngeliat. Coba nyalain, bisa nggak? Udah punya. Ayo. Mana starternya? Starternya di mana? Udah pernah bawa bentor? Gimana? Belum ya? Singkat. Kan bentornya kemana? Kemana? Tapi dah. Ya udah sip. Kita coba turun gantian. Ya. Ayo bawa ke satu dua. Pak Wali naik, Pak Wali. Ayo kita apa tenaga. Lalu naik dulu ya baru. Ini ada helmnya. Ini ada kemeja nggak? Ada. Ini gigi satunya maju. Maju. Yang ini, bukan ini. Oh, kasih tahu dulu tuh. Pak, balap Pak. Ini remnya masih los loh. Udah, satu dua. 1, 2, 3. Emang Pak Ketua pengennya nabrak aja nih. Nah. Mundurnya kemana? Belakang Pak. Nah, lalu kancingin. Dah, jalan. Bensinnya ada nggak? Ada Pak. Kagak nyampe dia. Biasa tukang nyenggol Pak. Ya, hati-hati. Kunci bungkus. Ya.